Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kembali kita dengan limpahan rahmat Allah dan nikmat kesehatan kita dihadirkan di masjid ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita akan menggunakan sedikit waktu untuk mengulang kaji, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan demikian akan meningkat pula iman dan takwa kita kepada Allah, serta meningkat pula ibadah kita dan kebajikan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah, dan inilah yang kita harapkan. Kita bermohon kepada Allah supaya kita menghabisi umur kita ini di penghabisan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebagai lanjutan daripada pengajian kita yang telah lalu, di mana dalam pengajian kita yang telah lalu adalah untuk mengenali syarat wudu. Dulu sudah dibicarakan wa syurutuhu ail wudu'i kasyurutil ghusli. Syarat wudu itu seperti syarat mandi. Berapa jumlahnya? Kemarin khamsatun, yaitu 5. Satu daripada yang 5, ahaduha ma'un mutlaqun, air yang mutlak, air yang tidak dicampuri dengan sesuatu benda yang dapat mengubahkan nama air. Ya. Maka apabila sudah nama air itu berubah dengan menyebutkan nama pencampurnya, air itu sudah tidak mutlak lagi, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu, tidak bisa lagi digunakan untuk mandi, tidak bisa lagi digunakan untuk mencuci najis, tidak bisa lagi digunakan untuk beristinja. Kalau sudah namanya berubah ditambah dengan nama yang mencampuri, seperti air mawar, air gula, air teh, air kopi, ya, air kelapa, air buah, disebutkan air, disebutkan ujungnya nama pencampurnya, itu disebut dikaitkan dengan nama yang mencampur, maka berubahlah air itu, bukan musta'ma, bukan mutlak lagi. Nah, itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua lagi syaratnya air tadi yang kedua
dan ghairu musta'malin fi fardhi taharati min rab'i hadasin asghara au akbar. Kemudian lagi air yang dipakai untuk berwudu, untuk mandi, syarat sahnya air itu ghairu musta'malin, bukan sudah dipakai. Bukan sudah dipakai fi fardhi taharatin, pada fardu taharah. Ya, pada fardu bersuci, mana fardu taharah. Ya. Kalau kita berwudu itu basuh muka yang pertama itu wajib kan. Yang kedua sunat, yang ketiga sunat. Kalau yang pertama itu sudah rata. Ya, nah, basuh tangan yang wajibnya sekali dan bila sudah rata, yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunat. Basuh kaki demikian juga. Nah, yang disebutkan di sini ghairu musta'malin fi fardhi taharah, bukan sudah dipakai pada fardu bersuci, yaitu basuhan pertama, basuhan kedua. Ya. Adapun basuhan yang sunat, umpama kita basuh muka sekali sudah rata, basuhan kedua sunat, basuhan ketiga sunat. Umpama basuhan ketiga itu kita tampung, basuh muka tuh. Yang ketiga itu kita tampung, kita pakai untuk basuh tangan, bolehlah, boleh dan sah, itu tidak musta'mal. Itu yang disebut bekas basuhan fardu. Kalau basuhan pertama tadi, nah itu tidak bisa campur basuh tangan, tidak bisa. Atau diulang lagi basuhan yang pertama tadi ditampung, hanya diulang itu basuhan kedua, tidak bisa. Karena itu basuhan wajib. Nah, basuhan wajib itu yang disebut musta'mal. Nah, kalau basuhan kedua, ketiga, kalau yang pertama sudah rata, sudah wafat, berarti yang kedua itu basuhan sunat. Yang kedua itu basuhan sunat, kita tampung bahwa basuhan ketiga boleh ya. Nah, dapat aja. Nah, itu tidak musta'mal ya. Dengan syarat basuhan pertama rata. Nah, kalau basuhan pertama, basuh muka pertama belum rata, basuhan yang kedua itu hukumnya masih yang pertama, karena menyempurnakan yang belum rata tadi batas muka. Ya, nah, demikian juga basuhan tangan. Ya, basuhan yang pertama belum rata, basuh tangan belum rata lagi, hanya siku belum basah. Basuh yang kedua itu hukumnya belum sunat, masih wajib karena menyempurnakan. Airnya masih musta'mal kalau sudah diperkala bekasnya. Basuh kedua belum juga lagi rata. Tambah basuh ketiga, masihan basuhan yang ketiga ini hukumnya basuhan pertama masih karena meratakan. Basuh ketiga belum merata, tidak dibasuh lagi, tidak sah hukumnya. Ya, karena basuhannya tidak rata yang wajib dibasuh. Nah ini ya. Jadi airnya tadi bukan bekas dipakai untuk fardu bersuci. Min rafi hadasin, daripada mengangkatkan hadas asghara, yaitu hadas kecil dengan wudu, au akbara, atau hadas besar yaitu mandi. Bukan bekas dipakai untuk berwudu basuhan wajib, bukan untuk pakai mandi wajib. Walau min tuhri hanafiyin, walaupun air tadi bekas dipakai untuk orang yang bermazhab Hanafi, lam yamwi, yang ia tidak berniat ketika membasuh
muka. Mazhab Hanafi itu kan umpama saya duduk di sini batal, jadi saya berniat hendak ke tempat wudu, hendak berwudu dari sini berniatnya hendak berwudu dalam hati. Sampai ke tempat wudu itu tidak perlu berniat lagi, langsung aja basuh muka lagi, basuh muka, basuh tangan apa semuanya ya. Nah, jadi niatnya sudah di sini tadi. Itu Imam Hanafi. Ya, kalau Imam Syafi'i kan yang di sini itu hanya bercita-cita hendak wudu benar. Bisa ya sampai situ pada jadi wudu. Ya, pastinya. Jadi kalau Imam Syafi'i kita kan itu niatu muqtarinan bi fi'lihi bersertaan dengan perbuatannya. Mana perbuatan untuk basuh muka mulai? Nah, disitulah meletakkannya. Nah, yang ini tadi airnya tadi walaupun air itu bekas berwudunya orang yang bermazhab Hanafi lam yanwi yang ia tidak berniat ketika basuh muka itu tidak berniat lagi apa sebenarnya walaupun ya. Nah, al-sabi atau bersucinya bekas bersuci anak-anak lam yumais yang belum mumais, tapi untuk anak tadi tujuannya li tawafin untuk tawaf. Nah, si anak tadi dibawa tawaf oleh ibunya. Ya, lalu diudui anak tadi, ibunya atau bapaknya yang mengudui airnya yang bekas berwudu anak tadi itu mustakmal juga, tidak bisa juga dipakai lagi untuk berwudu orang lain. Itu maksudnya ya. Kemudian lagi ya, wa izalati najisin, dan air itu bukan bekas mencuci menghilangkan najis. Jadi kalau air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis disebut air itu mustakmal juga, sudah dipakai ya. Ini tadi bekas mencuci najis, air bolehlah dipakai lagi untuk wudu? Tidak boleh. Bolehlah dipakai untuk mencuci najis yang lain? Tidak boleh, tidak mustakmal, tidak suci lagi yang lain untuk dicuci dengan itu tadi. Ya, itu syarat air tadi. Yang pertama air mutlak, yang kedua air bukan bekas dipakai untuk berwudu tadi. Ya, baik dipakai untuk berwudu, mengangkatkan hadas, ya, hadas kecil atau hadas besar, atau bekas menghilangkan najis dan suci najis. Walau ma'fuwan anhu, walaupun najis itu dimaafkan daripadanya. Najis itu ada 4 macam. Najis ya disebut ma'fuwan anhu, itu mana yang dimaafkan. Ada najis itu jumlahnya ya, pertama tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di kain. Itu seperti darah, bangkai yang ada badannya itu darah ketika hidupnya, bila kita lukai, ini ada hewan bila kita lukai waktu hidupnya berdarah, itu tidak dimaafkan di kain, tidak dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di air. Apabila tabawa sembahyang, bangkainya tuh tabawa anak tikus sembahyang mati, dan anak tikusnya halus tak balahir tuh ada berdarah, bahwa anak tikus mati sembahyang tidak sah. Termasuk ke dalam air. Airnya juga mutanajis kalau airnya sedikit. Nah, ya. Ada lagi najis tuh ya dimaafkan di air. Memang disebutkan tadi walaupun ma'fuwan, dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di badan,
tidak dimakan di baju. Nah, dimakan di air yaitu bangkai binatang yang tidak ada berdarah badannya si binatang tadi. Apabila dia waktu hidup tuh kita lukai dan ada berdarah, nah seperti lipas, halilipan, nyamuk, lalat itu ada. Kalau yang itu gugur ke air, ya mati, kada apa-apa, airnya tetap suci. Ya, karena itu tadi lainnya kan anak tikus tadi. Mana tikus ini kada berubah airnya, karena anak tikus tadi matinya ada berdarah. Kalau waktu hidupnya, kalau si lalat tadi 10 lalat termasuk dalam imbir mati, ya. Nah, selama airnya itu tidak berubah, maka air itu tetap suci. Itu namanya ma'un filma, dimaafkan di air. Tapi di badan kita tidak dimaafkan. Kalau misalnya Bu, kita sedang sembahyang, nampak nyamuk, mukul nyamuk, mati nyamuk tuh belikit di kain kita. Tidak dibuang, dibiarkan, bakal sembahyang. Kenapa? Hukumnya kita bawa najis. Karena lalat tadi itu di air dimakan, tapi di badan tidak dimaafkan. Kita bawa sembahyang dalam kantong. Kita bawa lalat mati sembahyang, lepas sembahyang. Nah, ada lalat mati dalam kantong, wajib diulang sembahyang. Karena najis lalat tadi tidak dimakan di badan. Nah, itu nyamuk apa tidak dimakan di badan. Nah, itu macam jadi, nah, ada yang dimakan di air, ada yang tidak dimakan di badan. Nah, kemudian ada yang dimakan tadi tidak dimakan di air, darah. Walaupun sedikit di air tidak dimakan. Kalau yang lalat tadi dimakan di air, tapi tidak dimakan di badan. Kalau darah, sedikit darah dimaafkan di badan, tapi tidak dimaafkan di air. Jadi mun kitanya ada luka tangan sini nih, luka tangan, kan ada darahnya. Bos sembahyang ada apa-apa, sah aja sembahyang. Tapi tangan nang luka ini colok kain dalam imber, colok angkat, itu tidak suci lagi air, itu tidak dimaafkan lagi. Mutan najis sudah air dalam imber. Nah, dengan kita masukkan tangan kita yang luka tadi ada darahnya. Karena darah itu tidak dimaafkan di air. Bila terjatuh ke air setitik pun jatuh ke air dalam biskum, airnya sudah mutan najis. Karena kain, karena sedikitnya asal darahnya sendiri, darah orang yang memakai kain itu sedikit, ya, nah, diperhatikan ada apa luka bisul apa, ada nanah kan najis, ada bisul, benanah di muaranya ke apa, banyak pun anaknya selama ia tidak mengalir ke kiri kanan apa bahwa salah sahnya salahnya. Tapi nang bisul nang benanah tadi apa sih, masukkan ke dalam air, tangan berbisul masukkan ke dalam air, angkat, airnya sudah mutan najis karena tidak dimaafkan dari air. Nah, ini 3 macam dulu. Ya. Nah, di sini tadi yang dimaksudkan tadi, walaupun bekas mencuci najis yang dimaafkan. Nih, kain saya nih ada sedikit darah. Tabuhan dalam sembahyang dimakan sah. Nah, ada darah sedikit diperhatikan, ada darah. Berarti tabuhan sembahyang tadi karena sedikitnya darah saya pribadi sah salat saya. Lalu saat ini saya cuci nih, masukkan ke dalam miskom, cuci airnya itu musta'mal. Karena darah itu tidak dimaafkan di air. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Nah, walaupun darah misalnya yang dimaafkan daripadanya, ya dimaafkan pada badan, tapi tidak dimaafkan di air apa semuanya. Nah, ini ya. Ini bicara air yang musta'mal tadi, yang sudah dipakai untuk berwudu basuhan fardu dan sudah dipakai untuk membasuh najis, walaupun najis itu yang dimaafkan. Karena najis yang tidak dimaafkan banyak darah di kain, itu tidak dimaafkan. Di kain pun tidak dimaafkan banyak, ya Pak.
Kalau yang lalat tadi dimaafkan, ya, dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di badan. Ya, kemudian air yang dipakai tadi yang tidak sah untuk berwudu diwudukan lagi dimandi kalilan, hal keadaannya sedikit air. Kalilan, nah, ai hala kaunil musta'mali kalilan, artinya hal keadaan air yang dipakai itu sedikit. Berapa sedikit tuh? Seember tuh masih sedikit, ya. Ai dunal kullata ini artinya kurang daripada 2 kulah. Berapa 2 kulah tulangnya? Amun kita diisi wadah ukuran 2 kulah ke 6 ulah wadah 2 kulah ke, itu isi dalamnya, di dalamnya, lingkungan dalamnya 2 kulah isinya 62 cm setengah panjangnya ukuran dalam, 62 cm setengah lebarnya, 62 cm setengah tingginya. Isi dalam itu isinya 2 kulah. Jadi kita bisa wadah. Nah, 2 kulah ya. Kalau tingginya 62 cm setengah, panjangnya 62 cm setengah, lebarnya 62 cm setengah, panon isinya pas, itu 2 kulah. Bila dikurangi segelas, kurang sudah. Meningkat dikurangi. Namun kita bisi air di tempat air di rumah, macam mana? Nah, inilah kita. Namun kita bisi air di rumah, kita di rata-rata bisi bak, bak air di rumah. Kalau panjangnya kita tuh 1 meter, panjang bak itu isinya dalamnya 1 meter, lebarnya setengah meter, dalamnya ke dalam pulang 1 meter, berarti isinya setengah kubik. Ya, setengah kubik lah. Kenapa? Panjangnya 1 meter, lebarnya setengah, tingginya 1 meter, berarti setengah kubik. Kalau setengah kubik itu, ayo ada wudu di dalam tuh, ada apa? Karena itu cukup. Nah, cukup 2 kulah. Nah, kalau itu cukup 2 kulah, panjangnya tuh 50 meter, 50 cm. Apa 100 cm? Lebarnya cuma 50, itu lebih 2 kulah. Ya, hampir 3 kulah. Apalagi kalau kita bisi lebar 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, ya, dalamnya 1 meter. Nah, itu banyak isinya. Ayo anak mandi tajun ke dalam tuh. Lah, perbesarnya lah. Kalau panah ayo wudu di dalam tak pasangnya. Nah, tapi kalau yang pas tadi nih, ini mungkin lah kayak ini apa lebarnya pasnya pas. Jadi kalau pas yang isinya 62 cm setengah panjang lebar tinggi itu pas, bila kita ambil segelas kurang. Mau kita wudu yang pas kita ambil enggak? Ini umpamanya ambil sarapan deh. Itu ada kurang sebenarnya. Ambil sekurang bobor pulangnya ke dalam. Kalau ia masih cukup, kembali lagi kayak lagi ayat cuma sudah berkurang lah apa semuanya. Jadi kalau lebihkan, ada punya bak di rumah 50 panjangnya, 50 lebarnya, 50 cm, panjangnya 100 cm, dalamnya 100 cm, atau dalamnya 50 cm ke dalamnya, bisa ada wudu di dalam. Nah, karena isinya sudah lebih daripada 2 kulah. Ya, apa semuanya. Nah, lalu dorong yang hijau itu kan, dan dorong yang plastik belum cukup, itu belum cukup. Nah, ya belum cukup apa semuanya. Karena 2 kulah itu lebih 12 kali. Kalau dorong apa itu berapa isinya? Ya, lebih 12. Sebab 62 cm setengah kali 62 cm setengah, berapa hasilnya apa semuanya? Ya. Nah, cuma kalau setengah kubik lebih sudah 2 kulah. Nah, kalau airnya tadi kurang daripada 2 kulah, itu yang musta'mal tadi. Kalau airnya cukup 2 kulah, ayo kita wudu di dalam, tak ada apa-apa lagi apa semuanya. Nah,
Fa'in jumi'al musta'malu, jikalau dikumpulkan air yang sudah dipakai. Kita berwuduan semasjidan orangnya wudu tampung airnya tuh. Nang bekas wudu seberkaan nih ditampung airnya. Nah, satu wadah cukup 2 ulah air tadi. Nah, karena banyak orang yang wudu kumpulkan, nah, cukup lagi daripada 2 ulah. Macam mana hukum air tadi? Suci lagi menyucikan. Karena jumlahnya sudah lebih daripada 2 ulah. Cukup 2 ulah. Nah, kalau air itu cukup 2 ulah, tidak ada mustama. Yang mustama itu yang kurang daripada 2 ulah. Nah, sudahnya banyak cukup ayo anaknya. Sudah terkumpul cukup 2 ulah. Nah, pabalagha qullataini pamutahhirun, maka sampai air sisa bersuci dari 2 ulah, maka hukumnya suci. Suci lagi ya. Kembali lagi suci. Kama lau jumi'al mutanajjisu pabalagha qullataini wa lam yataghayyar. Seperti mana jika dikumpulkan air yang kena najis sampai 2 ulah walam yataghayyar dan tidak berubah, hukumnya suci. Ini besi airnya ada 3 wadah. Ini air 3 wadah. Ya, nah 3 wadah air. Nah di sini isinya sedikit. Di sini isinya sedikit, di sini sedikit. Masing-masing sedikit, airnya kena najis semuanya. Cari wadah yang besar. Cari wadah yang besar. Kumpulkan wadah. Cukup 2 ulah. Setelah cukup 2 ulah, dirasai kan. Adakah berubah? Nang kena najis berubah kah? Tidak. Dicium bang baunya? Tidak ada bau juga. Warnanya apa? Biasa aja. Air itu suci lagi. Kembali lagi suci. Air tadi dalam bak kurang sedikit daripada 2 ulah. Pas kakak kami dalam cukup 2 ulah. Nambah sudah suci amda air. Karena cukup sudah 2 ulah. Mendengar anak kami dalam tadi mencukupi 2 ulah. Nah, kami anak cukup sedikit benar kok. Satelis ini dah. Anak kami cukup banyak 2 ulahnya. Lihat berubah air dalam tidak ada berubah bau kencing, tidak ada berubah apa. Suci aja kembali. Dia cukup 2 ulah. Walaupun penambahnya air najis atau air yang kena najis. Jadi misalnya air yang kena najis dikumpulkan, nih najis kumpulkan 1 wadah. Setelah cukup 2 ulah, periksa berubah rasanya, berubah warnanya, berubah tidak, air itu suci. Setelah suci, pisahkan ulang. Tidak apa-apa lagi. Tadi kumpulkan kayaknya, batu pisahkan ulang, ambil satu-satu, tidak apa-apa lagi. Ya, ini yang disebut kama lau jumi'al mutanajjisu, seperti mana kalau dikumpulkan air yang kena najis, yang babalagha qullataini, maka sampai ya 2 ulah walam yataghayyar dan tidak berubah, wa in qalla ba'du bitafridihi, walaupun sedikit sesudah dicampur itu bitafridihi dengan dipisah-pisahkan lagi. Suci dehnya apa soalnya ya. Jadi kalau air kita tuh misalnya kita isi bak, isinya sedikit juga lagi deh. Isinya sedikit juga isi bak tadi. Kada cukup lagi 2 ulah. Kebetulan ada anak tikus mati dalam bak. Ada anak tikus mati dalam bak. Mati anak munya itu ada apa? Nah, ada tikus mati. Buat airnya benajis. Bagaimana? Sayangnya pulang dibuang semuanya. Tambahi aja ya. Tambahi lagi. Cukup 2 ulah. Adalah bawa apa? Ada. Saya biasa air itu suci. Kembali lagi. Tadi kurang daripada 2 ulah, kita tambahi lah dengan kejatuhan pemaaf tikus. Cuma kita berwudu, kita tuh tadi aku aja sembahyang malam tadi, sembahyang maghrib, Anda sembahyang maghrib berwudu dia dalam bak ini juga. Anda sembahyang isya berwudu dalam bak ini juga. Hendak sembahyang subuh, hendak berwudu, timbul tikus mati dalam bak.
Tikus mati dalam bak. Isinya bak itu ada cukup 20. Maka berarti kita nih monkai ini tikus ini mati timbul sudah ini bukan semalam, matinya mungkin pagi semalam sudah ada, bukan malam tadi, bukan malam ini aja nih. Ini semalam sudah ada tikus nih, cuma belum timbul, mati sudah mati, timbul itu sudah lama. Berarti wudunya hendak sembahyang maghrib karena air itu kurang daripada 20, wudunya hendak sembahyang maghrib tidak sah karena airnya kena najis. Wudunya hendak sembahyang isya tidak sah. Lalu bagaimana? Sembahyang maghrib wajib diqaba, sembahyang isya wajib diqaba. Hendak sembahyang subuh nih belum sembahyang, hanya ada wudu pas kelihatan. Nah, kalau airnya kurang daripada 20, tapi munnya cukup 20, banyak ke dalam bak. Pas ada ketemu tikus mati, lembak timbul, baknya besar, kada ada bau-bau, pas itu kada apa-apa, buang aja tikusnya. Bau aja dalam tak ada jadi masalah karena airnya tidak berubah, airnya banyak dan ia tidak berubah, tidak najis. Seperti dalam sumur lah, dalam sumur tuh ada kucing mati, ada apa-apa, selamanya tidak berubah. Amun kucing mati tadi bau baunya, itu tetap mutan najis walaupun banyak. Satu kadang itu yang lagi ya 20 bola ada isinya. Tapi berubah airnya, itu najis. Nah, kapan suci? Buang tikus, buang kucingnya. Lihat kan ada 2 hari. Kalau berubah pelan baik. Nah, setelah 2 hari hilang baunya, hilang apa semuanya, suci kembali air tadi. Atau dibuangi, atau ditambahi. Ini aja ya, pasangnya. Nah, sampai ya. Fa'ulima annal isti'mala la yasbutu illa ma'a qillatil ma. Maka diketahui sesungguhnya musta'mal itu tidak tetap kecuali serta sedikitnya air. Jadi air yang musta'mal itu air yang sedikit. Ai wa ba'da faslihi anil mahallil musta'mali. Nah, artinya lah dan sesudah bercerai daripada tempat yang dipakai. Walaupun pada hukum kita makainya, kita pakai ayatnya. Ini kan setelah gugur ke sini, setelah berpisah ini musta'mal. Ya, yang utama. Kaan sekolah pada hukum. Kaan jawazaman kibal mutawaddi seperti melewati bahu orang yang berwudu. Kita berwudu. Ini berwudu nih. Pakai cekebok ini. Pas wudu itu, pas airnya tuh dari sini. Tadi basuh tangan, melacong kemarin. Ini melacong ke bahu, ini lalu turun kembali ke musta'mal. Kenapa? Karena nang wajib dibasuh itu sampai siku. Mun ke bahu di luar sudah nang wajib dibasuh. Maka ya hukumnya bercerai. Pas lacong kembali, turun kembali. Nah ini musta'mal. Kalau air ini yang dari sini digunakan untuk membasuh ini tidak ditambah lagi, tidak ditimbal lagi ayat yang baru, maka untuk kita belum sah. Kenapa? Basuhan di sini bujur, basuhan di sini air yang musta'mal. Dan mana air yang dari sini kemari? Mon air yang dari sini terus kemari kita kadang sama, karenanya masih di anggota wudu. Kita wudu. Nah, dari sini air ngalir sampai ke sikutnya tidak musta'mal. Tapi kalau pas dari sini melacong kemari, hanya turun kemari, itu musta'mal. Karena sudah terpisah daripada anggota wudu. Atau jadi basuhan di sini kan, daratan di sini. Sambungkan ke tangan kanan. Atau basuh tangan kanan, musta'mal tangan kanannya karena sudah dipisah, dipakai anggota sini. Lain anggotanya, terpisah daripada anggota yang dipakai itu, tempat yang dibasuh. Al-batihi atau kelututnya orang mandi wajib. Oh di sini
Dari sini cuma sampai ke lutut ayat tadi. Berpisah bukan mengalir. Kalau ia mengalir siram dari situ terus ayat sampai ke betis. Tidak ada. Itu tidak mustakmal. Terpakai ayat itu masih sah untuk basuhan kepala tadi sampai basuhan betis itu ya tidak terpisah, ya tidak mustakmal. Tapi dari kepala langsung gugur ke betis itu mustakmal karena jauh antaranya sudah. Tapi kalau nang dari orang mandi kan mandi bersiram, kita mandi bersiram, nang dagune gugurnya ke dada, itu tidak mustakmal. Nah, yang dari dagu ini duduk ke dada, tapi dari dagu gugur ke betis ke lutut mustakmal. Jawab ya, bahasanya. Nah ini. Wa in ada li mahalihi, walaupun kembali ke tempatnya. Itulah basuh tangan tadi. Basuh tangan. Basuh kemari. Setelah itu kembali pulang ya kemari. Ini mustakmal sudah, karena sudah terpisah daripada anggota. Tapi kalau ini terus mengalir sampai kemari, kita kadang-kadang bisa wudu air bubur. Ini sama, terpisah, tampurna. Airnya kan tutup. Mustakmal, aman hendak berwudu itu yang sunat, besar. Ikuti di sini. Nah, wudu itu ikuti di sini. Sunat, bahkan sunat menggusok itu kuat. Kenapa? Imam Maliki wajib wudu itu menggusok. Jadi kalau imam kita Syafi'i rukun wudunya 6, Imam Maliki 7. Kenapa? Tambah menggosok. Nah, cuma ya ikuti kayak ini. Nah, ikuti dari sini menggosok. Jangan air yang di sini ditampung berikutkan kemarin. Itu mustakmal. Karena airnya sudah terpisah daripada anggota. Ya, cuman mustakmal di sini karenanya diulangi lagi membasuh. Tetap sah aja wudunya. Tapi cuman air nangin Tuhan sekali aja membasuh wudunya. Airnya sedikit lah. Pas ini tampung belang ini belum besar. Ini tidak bisa mustakmal lah. Airnya sudah dipakai, sudah berpisah. Sudah berpisah lah. Air ba'da faslihi anil mahallil mustamil. Artinya sesudah berpisahnya daripada tempat yang dipakai. Walaupun pada hukum ka'an jawaza man kibal mutawadhi, seperti ayat melampaui bahu orang yang berwudu ke bawah. Aurobatihi atau aurobatahu atau lututnya. Wa in ada limahali, walaupun kembali pulang ke tempatnya itu. Awin takalamin yadin luhra, atau berpindah daripada tangan untuk yang lain. Tangan pindah lagi kepada yang lain. Ya, pasal mustakmal ya. Minal kapi ila sa'ina. La yaqulu fil muhdisi infisalul ma'i minal kapi ila sa'idi. Tidak mudarat pada orang yang berhadas berpindahnya bercerainya air dari telapak tangan ke pegalangan tadi depan. Harus dari sini bukan mengalir, tapi meluncat air langsung ke sini ke depan, karena kan sini satu anggota. Nah, ini tidak mustakmal dari telapak tangan ila sa'idi kepada pegalangan. Wala fil junubi infisalu. Wala fil junubi infisalu mirasi ila nahwi sadri. Dan tidak mustakmal juga orang yang junub, mandi junub, berpisahnya air dari kepala ke dada. Mimma yalibu bihi taqad, daripada barang yang kebiasaan padanya itu menetes. Air itu biasa menetes. Nah, ini tidak apa-apa, ya. Par'un. Nah, ini masih masalah dulu lagi, masukkan tangan ke dalam imbir. Yang sedikit insya Allah akan datang. Lau ada halal mutawadhi'u. Iya ada. Nah, jadi ini air yang mustakmal, air yang sudah dipakai untuk mencuci najis yang sedikit, tidak bisa lagi digunakan untuk mandi, untuk berwudu, atau untuk mencuci najis yang lain.
Justru itu maka hati-hati kita mencuci kain. Nah, itu kayaknya bisa ada. Orang mencuci kain itu hati-hatinya ada cara mencuci kain. Kadang-kadang kita untuk memelihara air supaya jangan air itu banyak, sehingga kainnya banyak, airnya sedikit. Padahal kainnya mungkin ada yang mutanajis dan lain sebagainya. Nah, lalu itulah. Jadi kain yang bersih kelihatannya pada air yang mencuci kain tadi, air yang mutanajis, air yang sudah dipakai mencuci najis dicucikan ke kainnya bau sembahyangnya tidak sah. Kenapa? Kainnya belum suci juga sembahyang. Jadi bagusnya Bu, kalau kita hendak untuk pakaian sembahyang itu hati-hati mencuci, jangan dikumpulkan dengan kain anak-anak halus. Kadang-kadang anak-anak halus itu macam-macam ya. Nah, celananya apa? Walaupun berpimpis apa semuanya bisa karena kainnya karena najis. Nah, dicuci sama-sama dengan kain kelakong kita. Tidak suci karena salah cucinya. Nah, tadi menajis, kelakong kita yang suci jadi mutanajis lagi. Nah, tapi kita yang suci jadi mutanajis apa semuanya ya. Nanti akan berbicara tentang cara mencuci ya itu. Nah, inilah mudah-mudahan kita dapat memelihara ya wudu kita, yaitu pertama yaitu dengan menggunakan air mutlak, dengan menggunakan air yang tidaklah bercampur dengan nama yang dengan berubah nama dengan nama yang mencampuri, dan airnya bukan bekas dipakai dan bukan terkena najis. Itulah syarat sah wudu atau mandi seseorang. Ya, tidak sah wudunya, tidak sah salatnya, tidak sah mandinya, tidak sah salatnya. Ya, apa semuanya. Insyaallah nanti akan kita sambung lagi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahman wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.